Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu untuk memberikan materi tentang metode eksperimen, di mana materi ini adalah merupakan materi dasar. Untuk selanjutnya kita akan melakukan praktek di dalam mata kuliah laboratorium pasca panen 1 ini. Materi pokok yang akan disampaikan di dalam metode eksperimen ini yang pertama adalah pengertian, kemudian tujuan, langkah-langkah eksperimen, karakteristik eksperimen, kevalidan kesimpulan eksperimen, syarat percobaan yang baik, dan desain eksperimen. Nah, apa yang dimaksud dengan eksperimen atau percobaan? Nah, eksperimen ini adalah merupakan modifikasi kondisi yang dilakukan secara sengaja dan terkontrol dalam menentukan peristiwa atau kejadian serta pengamatan terhadap perubahan yang terjadi pada peristiwa itu sendiri. Artinya, kita melakukan modifikasi terhadap sesuatu objek, di mana nanti objek itu akan mengalami perubahan dan kita akan mengamati perubahan apa yang terjadi pada kondisi yang kita modifikasi. Nah, metode eksperimen merupakan prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih dengan mengendalikan pengaruh variabel yang lain. Nah, metode ini dilaksanakan dengan memberikan variabel bebas secara sengaja yang bersifat induce kepada objek penelitian untuk diketahui akibatnya di dalam variabel terikat. Jadi nanti ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan juga nanti ada variabel kontrol. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel bebas atau independent variable? Nah, ini merupakan variabel yang memengaruhi variabel terikat yang dengan sengaja dibuat berbeda, merupakan variabel penyebab dalam percobaan. Jadi, kalau kita mau melakukan suatu percobaan, misalnya menguji perubahan atau pengaruh suhu atau pengaruh konsentrasi, nah yang disebut sebagai suhunya, konsentrasi yang berbedanya itu disebut sebagai variabel bebas. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel terikat atau dependent variable? Nah, ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, yang merupakan variabel yang diobservasi. Misalnya, bagaimana perubahan warna akibat pengaruh suhu. Nah, perubahan warna itulah yang disebut sebagai variabel terikat. Dan variabel bebasnya apa? Kita memberikan suhu yang berbeda atau bagaimana ketahanan terhadap patogen. Misalnya dengan memberikan konsentrasi pengawet. Nah, konsentrasi pengawet itu adalah variabel bebas dan ketahanan suatu produk terhadap patogen itu disebut sebagai variabel terikat. Nah, untuk menguji apakah pengaruh variabel bebas ini akan mempengaruhi variabel terikat, maka kita gunakan variabel kontrol atau disebut kontrol variabel, yaitu variabel yang dibuat sama untuk perlakuan yang merupakan variabel pembanding terhadap variabel yang diuji. Jadi kalau ternyata di dalam variabel terikat itu terjadi perbedaan akibat adanya pengaruh variabel bebas, ya. Nah, itu bisa dilihat perbedaannya itu dari apa? Dibandingkan dengan variabel kontrolnya. Nah, variabel kontrol ini yang tidak diberikan perlakuan apapun. Gitu, ya. Jadi, nanti bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ini biasanya kita akan melihatnya dengan mengujinya atau membandingkannya dengan variabel kontrol. Nah, apa tujuan dari penelitian eksperimen? Nah, penelitian eksperimen bertujuan untuk menguji efektivitas dan efisiensi dari suatu pendekatan, kemudian metode, teknik, atau media pengajaran atau pembelajaran ini untuk penelitian di bidang pengajaran misalnya. Nah, sehingga hasilnya bisa diterapkan jika memang baik atau tidak digunakan jika memang tidak baik. Gitu. Jadi, kita pasti melakukan suatu percobaan eksperimen ini tentu dengan tujuan tertentu. Dan tujuan ini juga untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat, serta berapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimental dan menyediakan kontrol sebagai perbandingan. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, apa kriteria umum untuk percobaan eksperimental? Nah, ini kriterianya
masalah yang dipilih itu harus masalah yang penting dan dapat dipecahkan. Kalau nggak penting ngapain kita melakukan suatu percobaan ya. Berarti harus masalah yang penting dan kita sudah berpikir bahwa ini bisa dipecahkan. Ya. Kemudian faktor-faktor serta variabel dalam percobaan itu harus didefinisikan seterang-terangnya. Ya, jadi kalau tadi saya bilang ada perbedaan suhu, harus jelas suhunya itu berapa, perbedaannya berapa, kenapa. Kemudian dari variabel terikatnya juga harus bisa dijelaskan. Jadi jangan sampai ada yang meragukan dari faktor-faktor atau variabel yang kita gunakan di dalam eksperimen ini. Nah, kemudian percobaan ini harus dilaksanakan dengan desain percobaan yang cocok, sehingga maksimalisasi variabel perlakuan dan sehingga akan memaksimalkan variabel perlakuan dan meminimalisasikan variabel pengganggu dan variabel random. Nah, ini nanti sebenarnya ada di dalam rancangan percobaannya ya. Desain percobaan yang cocok itu seperti apa? Apakah menggunakan rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, menggunakan faktorial, dan sebagainya. Nah, kemudian juga ketelitian dalam observasi serta ketepatan ukuran itu sangat diperlukan. Tentu saja kita melakukan pengukuran. Untuk melihat perubahan itu kita akan melakukan pengukuran. Nah, pada saat proses pengukuran itu, maka harus dilakukan dengan teliti dan juga menggunakan alat-alat ukur yang tepat, sehingga hasilnya tidak bias. Nah, kemudian metode, material, serta referensi yang digunakan di dalam penelitian ini harus dilukiskan seterang-terangnya, karena kemungkinan pengulangan percobaan atau penggunaan metode dan material untuk percobaan lain dalam bidang yang serupa. Jadi harus jelas. Kalau misalnya kita menggunakan metode yang sudah pernah dilakukan, itu harus jelas sumbernya. Kemudian juga makanya di dalam laporan itu ada yang dinamakan sebagai tinjauan pustaka dan metodologi penelitian, itu harus jelas. Kemudian interpretasi serta uji statistik itu harus dinyatakan dalam beda signifikan atau beda nyata dari parameter-parameter yang dicari atau yang diestimasi. Nah, ini nanti di dalam merepresentasikan hasil dari penelitian, perubahan-perubahan yang terjadi dari setiap variabel itu harus bisa dinyatakan melalui uji beda nyata. Nah, alat yang digunakan untuk uji beda nyata itu tentu saja adalah alat statistik. Di sini banyak. Nanti ada alat-alat uji lanjutan, bisa menggunakan Duncan, bisa menggunakan uji BNT, bisa menggunakan uji T misalnya, dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa digunakan. Nah, di dalam eksperimen ini tentu saja kita harus memiliki prinsip dasar dan ini tidak boleh dilanggar. Ya. Ini yang pertama adalah replikasi atau ulangan. Jadi eksperimen dasar ini tidak boleh sekali gitu. Kita misalnya melakukan suatu ini, kita mau mencoba berbagai suhu pada ketahanan suatu produk di penyimpanan misalnya gitu. Ya cukuplah satu aja, nanti perubahan yang terjadi. Nah itu biasnya akan besar. Karena apa? Karena data yang dihasilkan itu mungkin akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang besar gitu. Sehingga pengulangan ini penting. Makanya nanti di dalam rancangannya juga ada jelas untuk menentukan error. Nanti di belakang akan dijelaskan ya, error itu apa, adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh seorang peneliti yang bisa mempengaruhi dari variabel terikat itu mengalami perubahan. Ya. Jadi harus ada pengulangan. Ya. Dan biasanya itu ada perhitungannya. Kemudian harus ada randomization, pengacakan. Ya. Nah, prinsip ini digunakan pada kevalidan uji signifikan. Jadi nanti uji signifikan ini akan valid bila pengamatan itu didistribusikan secara bebas dan dilakukan dengan pengambilan sampel secara random atau acak. Nah, ini juga nanti implementasikannya di dalam rancangan percobaan. Nah, kalau misalnya rancangan acak lengkap, karena lingkungannya dianggap sama, maka proses randomisasi itu diselenggarakan secara bebas saja. Kita bisa bisa tempatkan perlakuan kita itu di mana saja. Karena apa? Karena pengaruh lingkungannya dianggap sama. Tapi kalau ternyata memang lingkungannya berbeda, misalnya dari sisi pencahayaan, kalau di ruangan itu misalnya dari sisi suhu yang berbeda, atau ya tadi cahaya ataupun suhu, ataupun misalnya kondisi kelembabannya dan sebagainya. Nah, itu juga harus didistribusikan berdasarkan kelompok-kelompok. Supaya apa? Supaya faktor lingkungannya diminimalkan. Dan yang ketiga adalah blocking. Nah, blocking ini juga salah satu tadi tujuannya sama, untuk meminimalkan tingkat kesalahannya. Nah, ini merupakan prinsip yang digunakan untuk mengisolasi treatment atau perlakuan dari pengaruh faktor lain supaya hasil eksperimen ini menjadi lebih akurat. Artinya benar-benar perubahan
atau benar-benar ketahanan suatu produk itu benar-benar dipengaruhi oleh variabel bebasnya, misalnya dipengaruhi oleh suhunya gitu. Bukan dipengaruhi karena apa? Karena faktor internalnya misalnya dari produk yang kita uji. Itu harus dilakukan blocking. Ya, blocking itu banyak yang bisa dilakukan. Ya, misalnya tadi pengelompokan gitu ya, atau penggunaan kemasan dan sebagainya kalau untuk penelitian di pasca panen. Nah, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam penelitian eksperimen? Nah, ini merupakan langkah-langkah yang nanti harus kalian cek ya di dalam pertemuan minggu selanjutnya. Ketika Anda nanti dikasih tugas untuk menelaah suatu tulisan ilmiah, apakah langkah-langkah penelitian eksperimentalnya ini sudah dilakukan atau belum? Nah, ini yang harus kita kritisi, ya. Apakah langkah-langkah ini sudah dilakukan atau belum? Yang pertama, harus meneliti literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, state of the art. Penelitiannya ini udah di mana sih? Gitu. Kita melakukan penelitian ini apakah hanya mereplikasi atau mengulang saja penelitian dari orang lain, atau kita melanjutkan hasil penelitian orang lain? Nah, itu harus jelas. Dan ini nanti bahan bakunya adalah literatur-literatur yang kita baca. Tentu saja harus literatur yang paling terbaru. Karena apa? Karena hasil-hasil penelitian ini sangat dinamis. Kemudian harus mengidentifikasi dan membatasi masalah. Nggak boleh kemana-mana gitu. Kalau kita mau menguji pengaruh suhu, ya sudah. Kita batasi masalah suhu saja gitu. Tidak karena kita ingin penasaran, misalnya ingin menguji juga hal-hal yang lain, kalau kita tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mendesain percobaannya, justru itu akan membuat masalah ya. Nah, kemudian merumuskan hipotesis. Nah, bagaimana cara kita merumuskan hipotesis? Tentu saja karena kita belum melakukan percobaan, kita sudah belajar secara literatur. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara ya, dari apa yang kita inginkan. Kita kalau misalnya melakukan penelitian itu tujuannya harus jelaskan, ingin mengetahui perubahan ini karena pengaruh ini. Nah, secara literatur gitu ya, orang-orang sudah menguji nih, sudah tahu bahwa kalau menggunakan suhu seperti ini maka dia akan tahan disimpan selama 50 hari misalnya atau seperti apa. Nah, itu harus ditunjang dengan pustaka dan kita bisa merumuskan hipotesisnya. Ternyata penyimpanan pada suhu rendah itu akan memperpanjang umur simpan produk. Ini nah, hipotesis ini nanti akan diuji melalui eksperimen. Ya. Itu bisa dijelaskan nanti di dalam dokumennya. Apakah kita akan membuat hipotesis atau tidak. Ya. Kemudian menyusun secara lengkap dan operasional, meliputi penentuan variabel bebas dan variabel terikatnya apa. Ya, ini metodologi ya. Kemudian memilih desain yang digunakan tadi apakah RAK, RAL, atau menggunakan faktorial, atau menggunakan split plot design dan sebagainya. Kemudian menentukan sampel. Sampel itu harus representasi, bisa merepresentasikan dari populasi yang kita uji ya, yang dilakukan secara acak. Kemudian menyusun peralatan yang digunakannya apa. Kemudian membuat outline prosedur pengumpulan datanya seperti apa, bagaimana kita membuat tabulasinya, bagaimana cara kita mengelompokkan data itu supaya benar gitu ya. Kemudian merumuskan hipotesis secara statistik. Ini juga ada kaitannya dengan yang poin 3 tadi. Secara statistik itu nanti akan dilihat berdasarkan desain percobaan yang kita gunakan. Kemudian berikutnya baru melaksanakan eksperimen. Nah, eksperimen umumnya nih ya, eksperimen itu justru yang paling pertama gitu dibandingkan dengan persiapan sebelum. Justru eksperimen ini kalau langkah-langkah 1 sampai 4 ini sudah terlewati. Sehingga kita melakukan eksperimen dengan benar. Jangan sampai ada hal-hal yang masih kurang, kita sudah melakukan eksperimen, kemudian ada kesalahan, berarti kita harus mengulang. Jadi benar-benar ketika kita melaksanakan eksperimen itu, semua persiapan alat, kemudian desainnya, bahannya, bagaimana cara pengujiannya dan sebagainya itu harus sudah siap. Nah, setelah melaksanakan eksperimen berarti kita mengambil data kan dari eksperimen tersebut, maka data itu harus disusun dengan baik sehingga akan memudahkan dalam proses pengolahan. Nah, kemudian kalau data sudah disusun, maka kita akan menentukan taraf signifikansi yang akan digunakan dalam menguji hipotesis. Ya. Yang pertama kita menggunakan ANOVA, kan? Analisis varian. Kemudian setelah itu kalau ternyata
antar perlakuan itu beragam, maka kita lakukan uji lanjut. Ya. Tadi bisa menggunakan Duncan dan sebagainya. Nah, dari uji lanjut tersebutlah akan terlihat apakah si variabel bebas ini bisa menentukan perbedaan dari variabel terikat. Ya. Nah, kemudian data tersebut diolah menggunakan metode statistik. Ya. Kemudian setelah data itu keluar, maka kita tampilkan dalam bentuk deskripsi, dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, ya. Kemudian kita interpretasikan, kita tafsirkan data itu kira-kira berbicara apa, ya. Nah, berbicara apa kita hubungkan dengan tujuan penelitian kita. Ya. Nah, penafsirannya juga harus baik sehingga akhirnya kita akan membuat kesimpulan, oh ternyata suhu rendah itu berpengaruh terhadap yang dibuktikan dengan data dari hasil eksperimen kita. Nah, itu langkah-langkah penelitian eksperimen. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam praktikum ini, gitu ya. Dalam praktikum ini, langkah-langkah ini semua sehingga kita bisa menentukan masalahnya apa, tujuannya apa, menggunakan suatu alat yang namanya eksperimen, statistik, kemudian akan menghasilkan suatu kesimpulan. Ya, nah ini yang harus Anda pahami. Kemudian bagaimana karakteristik utama dari sebuah eksperimen. Nah, ini eksperimen pada intinya adalah pengamatan atau observasi terhadap hubungan kausal antara munculnya suatu akibat, ya, variabel terikat, dan sebab variabel bebas tertentu melalui suatu upaya yang sengaja yang dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, eksperimen ini bisa dibedakan dari jenis penelitian yang lainnya karena apa? Karena di dalam eksperimen ini ada manipulasi variabel, ya. Kemudian ada kontrol, kemudian ada random, dan juga ada treatment atau perlakuan. Nah, apa yang dimaksud dengan manipulasi variabel? Nah, bila kita melakukan suatu eksperimen, maka secara sengaja kita mengintervensi terjadinya hubungan kausal. Tadi, suhu dan daya simpan suatu produk. Gitu. Nah, yang kita intervensi, yang kita manipulasi itu adalah suhunya, gitu ya. Misalnya kita coba suhunya 0, suhu sejuk, suhu ruang, bahkan suhu yang lebih tinggi misalnya di dalam inkubasi, itu yang disebut sebagai manipulasi variabel. Ya, sehingga kita akan mengetahui nanti di mana sih suhu yang paling optimum misalnya. Sesuai dengan tujuan kita bahwa kita ingin memperpanjang umur simpan suatu produk. Nah, kemudian situasi atau disebut sebagai variabel bebas yang diasumsikan sebagai penyebab munculnya gejala secara sengaja dimanipulasi. Tadi ini sebenarnya penjelasannya sama saja. Ya. Kemudian manipulasi variabel itu dilakukan dengan menempatkan subjek pada situasi tertentu dan mencegah kemungkinan munculnya faktor lain yang dapat mencemari situasi tersebut. Suhu misalnya, kalau suhu 0 derajat berarti kita tempatkan di suatu tempat yang suhunya harus tepat 0 derajat misalnya. Tapi kalau suhu biasanya nggak pernah tepat ya, biasanya ada plus minus gitu ya, 2 atau 3 derajat Celcius karena fluktuasi itu terjadi. Tapi jangan sampai si suhu itu berubah, fluktuasi perubahannya tinggi. Ya. Nah, ini jadi subjeknya itu harus ditempatkan pada posisi yang tepat sehingga si manipulasi yang kita lakukan itu benar-benar di situ. Ya. Nah, yang kedua kontrol. Ini penting. Tadi kan ini merupakan salah satu sebetulnya syarat yang bisa digunakan di dalam suatu percobaan eksperimen. Nah, kontrol ini merupakan kesimpulan tentang hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat akan valid bila dilakukan pengontrolan pengaturan variabel lain terhadap variabel yang terikat. Bagaimana cara kita mengetahui umur dia akan lebih panjang karena pengaruh suhu, gitu ya? Kalau kita tidak punya kontrol atau variabel terikat yang pada kondisi yang tidak diberikan perlakuan apapun, gitu ya. Misalnya, di suhu kamar ini yang suhu yang dikatakan sebagai kontrol itu kalau misalnya suatu buah disimpan pada suhu seperti ini, gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa suhu dingin akan memperpanjang umur simpan kalau kita tidak punya kontrol itu maksudnya ya. Nah, pengontrolan ini menggunakan apa yang disebut dengan kelompok kontrol. Dan keberadaan kelompok ini sebetulnya sama dengan kelompok eksperimen. Artinya dia dalam setara dengan yang disebut sebagai kelompok treatment gitu ya. Jumlahnya sama, ditempatkan secara acaknya sama gitu ya. Tapi sehingga nanti pada saat data yang diperoleh
data tersebut akan bisa dihitung bersama-sama. Ya. Nah, apa perbedaannya kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen? Hanya pada treatmentnya. Gitu. Jadi kalau kontrol itu tidak pakai treatment, kalau yang kelompok eksperimen itu ya diberi treatment tadi, manipulasi perlakuan gitu. Nah, bila muncul gejala yang berbeda antara kedua kelompok, antara kontrol dengan eksperimen, berarti itu dianggap sebagai suatu pengaruh perlakuan atau treatment effect. Jadi benar-benar bahwa perubahan yang terjadi di dalam variabel terikat itu benar-benar pengaruh dari variabel bebas, gitu. Ya, bukan pengaruh dari yang lain. Yang ketiga, random. Nah, random dalam konteks eksperimen itu dilakukan dalam dua kegiatan, yaitu dalam memilih subjek yang menjadi sampel, ya, pemilihan random atau random selection. Ya. Jadi misalnya dalam satu perlakuan untuk mewakili gitu ya beberapa variabel terikat yang berubah, ya kita harus mengambil satu sampel. Misalnya dalam satu populasi kelompok perlakuan itu ada 20 populasi misalnya. Kita ambil sampel berapa yang bisa mewakili data dari 20 populasi tersebut. Ya. Biasanya 10%, misalnya kalau dari 20 ambil 2 atau 3 buah misalnya, atau 3 tanaman gitu ya, atau 3 sampel gitu. Tapi diambilnya secara acak, nggak boleh kita tentukan, oh ini yang bagus, ini yang nggak boleh. Ya. Nah, kemudian dalam menugaskan setiap subjek menjadi sampel ke dalam salah satu dari kelompok eksperimen atau kelompok kontrol disebut sebagai penugasan random atau random assignment. Ya, jadi sama ketika kita menempatkan perlakuan pun harus dilakukan secara acak gitu. Ya. Supaya apa? Supaya pengaruh lingkungannya itu benar-benar tidak dimanipulasi, sama gitu, mempengaruhi dengan sama di setiap perlakuan. Ya. Karena apa? Tadi untuk meminimalisasi pengaruh faktor lain. Ya. Jadi kita batasi bahwa kita hanya membatasi ini faktor suhu aja nih yang membedakan misalnya gitu ya. Nah, apa fungsi random? Ini akan membuat kelompok subjek yang menjadi sampel itu menjadi representatif terhadap populasi. Artinya, sampel yang diambil itu bisa mewakili populasi. Nah, fungsi penugasan random ini kalau tadi sampel di dalam kelompok, kalau ini penugasan random ini kita mengacak kelompok, penempatan kelompok ya. Agar sebelum pelaksanaan eksperimen, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, itu keadaannya sama atau homogen. Artinya tidak ada perbedaan. Ya. Sehingga bila setelah eksperimen terjadi perbedaan pada kedua kelompok itu, maka benar-benar perbedaan itu dipengaruhi oleh perlakuan. Ya. Bukan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang keempat, treatment. Ya. Treatment ini sebetulnya variabel bebas yang kita observasi ya. Nah, eksperimen itu berbeda dengan observasi, yaitu perbedaannya terletak pada objek yang diamati. Ya. Kalau pada observasi yang bukan eksperimen, maka objek yang diamati itunya udah ada gitu. Ya, kita kita mau mengobservasi kira-kira di suatu daerah misalnya ada apa, itu udah ada gitu di situ. Ya. Tapi kalau pada eksperimen, objeknya itu diciptakan. Situasinya muncul karena apa? Karena tadi proses manipulasi yang dilakukan oleh si peneliti variabel bebas itu. Apa yang dimanipulasi? Suhu tadi. Satu nol, satu sejuk, satu dingin, dan satu panas misalnya, yang kontrolnya adalah suhu ruang. Itu benar-benar diciptakan gitu, suhu itu. Nah, kita ingin melihat kan bagaimana perubahan suatu objek itu karena perlakuan suhu. Nah, kemudian memunculkan objek pengamatan ini melalui perlakuan atau treatment, ya, sehingga kelompok-kelompok eksperimen kita itu disebut sebagai kelompok perlakuan yang mendapatkan pengaruh manipulasi dari apa yang kita lakukan. Itu tadi kalau kita contohnya selalu perbedaan suhu misalnya. Nah, bagaimana kevalidan kesimpulan eksperimen? Kalau kita sudah melakukan proses semua tahapan tadi dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, apakah kesimpulan kita akan valid atau tidak, gitu ya? Nah, kevalidan kesimpulan eksperimen ini akan terkait dengan pertanyaan apakah kesimpulan yang dibuat itu sahih atau tidak.
valid atau tidak. Ya. Nah, ada dua macam kesahihan itu. Ada kevalidan internal, yaitu kesahihan penyimpulan bahwa munculnya variabel terikat itu karena disebabkan oleh variabel bebas. Jadi benar-benar kita memanipulasi variabel bebas untuk memunculkan ya, variabel terikat itu menjadi berubah sesuai dengan apa yang kita tuju. Nah, bagaimana caranya tadi kan? Ada pengacakan random gitu kan, kemudian ada kontrol, ya, kemudian ada perlakuan gitu. Ya. Nah, ada juga kevalidan eksternal, yaitu kesahihan yang memberlakukan kesimpulan ke dalam lingkup yang lebih luas atau kesahihan menggeneralisasi kesimpulan eksperimen. Nah, ini kesimpulan yang lebih luas, artinya tidak hanya dipengaruhi oleh perlakuan, oleh desain yang kita lakukan, tapi juga ke arah lingkup yang lebih luas ya, karena mungkin dalam skup lingkungan yang lebih besar. Misalnya kalau kita misalnya berbicaranya penelitian hanya dalam satu komponen di lab saja gitu ya, tapi nanti apakah kesimpulan ini bisa digunakan untuk secara menyeluruh dalam skup yang lebih besar atau seperti apa. Misalnya ada scale up dan sebagainya, itu adalah kevalidan eksternal. Tapi tentu saja dalam hal ini kevalidan internal lah yang paling penting untuk menguji apakah metode eksperimen yang kita lakukan ini benar atau tidak. Nah, saya juga ingin menyampaikan kepada Anda sebenarnya syarat percobaan yang baik itu seperti apa. Ada pustaka yang bisa dibaca ya. Bagaimana suatu percobaan ini dikatakan baik. Nah, ini juga pembelajaran bagi kalian yang nanti akan melakukan percobaan ya, di dalam praktikum ini dan juga nanti menghadapi tugas akhir. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahwa percobaan ini harus bebas dari bias. Kan bias itu apa? Jadi suatu hasil yang sebetulnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak kita kehendaki. Nah, bagaimana caranya supaya terbebas dari bias? Maka percobaan harus direncanakan dengan baik sehingga tidak bias. Percobaan dilaksanakan dengan baik itu seperti apa tadi? Langkah-langkah pertama dari uji literatur, bagaimana cara kita mendesain dan sebagainya. Kemudian ketidakbiasan suatu percobaan itu dapat dijamin dengan adanya desain yang baik. Ya. Jadi kalau kita menggunakan desain yang tepat, gitu ya, misalnya gini, lingkungannya terkontrol, lingkungannya bagus, gitu ya, atau begini, lingkungannya sangat dipengaruhi oleh keberadaan cahaya. Misalnya dalam suatu ruang percobaan itu cahayanya tidak sama, tapi kita menggunakan RAL misalnya, rancangan acak lengkap, yang tujuannya justru menganggap bahwa lingkungan itu sama, gitu ya. Penelitian ini bisa berjalan, data bisa diperoleh, tapi mungkin biasnya besar. Nah, biasanya nanti dilihat dari galatnya, errornya yang kelihatan besar ya. Berarti desainnya kurang baik. Nah, itu nanti harus belajar di dalam perancangan. Mungkin nanti akan disampaikan juga bagaimana cara kita melakukan suatu perancangan. Ya. Kemudian harus punya ukuran terhadap error. Apa sih bedanya bias dengan error gitu ya? Sebenarnya sih hampir sama. Jadi bias itu sebenarnya tidak kurang terfokus gitu ya. Kalau error itu justru banyak variasi-variasi dari lingkungan yang bisa mempengaruhi variabel terikat. Harusnya kan dipengaruhi oleh variabel bebas gitu ya, tapi ini dipengaruhi oleh yang lain, misalnya ya pengukuran yang tidak tepat, atau misalnya harusnya diukurnya oleh orang yang sama diukur oleh orang yang berbeda. Biasanya kan dari sisi ketepatan, ketelitian, dari sisi penglihatan, warna dan sebagainya itu akan berbeda setiap orang gitu ya. Ini akan menghasilkan error ya. Jadi dengan ukuran error percobaan menjadi objektif sifatnya ya. Dan biasanya ukuran error ini akan bergantung pada desain percobaan yang dipilih. Dan error ini bisa diukur nanti tergantung bagaimana kita menentukan berapa perlakuannya, berapa ulangannya. Kemudian yang ketiga, percobaan harus punya ketepatan. Ya. Jadi percobaan ini harus dilakukan dengan desain yang dapat menambah ketepatan. Ya. Ketepatan dapat terjamin jika error teknis dapat dihilangkan dan adanya replikasi pada percobaan. Jadi untuk menghilangkan error, meminimalisasikan error itu salah satunya adalah
replikasi atau pengulangan, dan juga menghilangkan error teknis. Nah, error teknis itu apa? Misalnya kurang akuratnya alat penimbang, kemudian kurang baiknya dalam menggunakan meteran, atau menggunakan alat-alat ukur yang kurang cocok gitu. Nah, itu akan berpengaruh terhadap error. Berarti kalau errornya besar, maka hasil penelitian kita menjadi kurang tepat. Ya. Itu nanti akan terasa. Ya. Kemudian tujuan harus didefinisikan sejelas-jelasnya. Ya, ini di awal tadi sebenarnya dari langkah ini sudah jelas bahwa kita harus tujuan itu harus jelas. Kita mau ke Jakarta nih, gitu kan tujuannya. Mau pakai apa sih ke Jakarta itu, gitu kan? Bisa pakai pesawat, bisa pakai kereta api, bisa pakai mobil dan sebagainya. Itu adalah metode, gitu. Tapi harus jelas, jangan sampai kemana-mana, gitu ya. Nah, pada kondisi mana hasilnya akan diaplikasikan, serta pada daerah ilmu mana sasaran penelitian ini ingin diterapkan. Jadi jangan ngawur, jangan ngaco gitu ya. Tujuan itu memang harus jelas dan harus disampaikan juga alasan kenapa kita memilih ini. Itu biasanya dijelaskan di dalam latar belakang. Kemudian tujuan percobaan ini didefinisikan dan dapat dituangkan dalam hipotesis nol yang akan dikembangkan. Nah, biasanya nanti di dalam suatu tulisan ilmiah itu ada hubungannya antara tujuan, identifikasi masalah, ya, kemudian hipotesis, dan akhirnya adalah kesimpulan. Ya. Kalau tujuan itu biasanya kata yang disampaikannya itu untuk mengetahui misalnya, untuk mempelajari, ya, untuk melihat misalnya, itu tujuan gitu ya. Kalau identifikasi masalah itu biasanya kata tanya, apakah suhu rendah itu dapat, atau apakah perbedaan suhu itu bisa membedakan umur simpan dari suatu produk misalnya. Itu adalah identifikasi gitu ya. Masuk ke hipotesis kan. Hipotesis itu ada jawaban sementara. Ya, suhu yang berbeda berdasarkan hasil-hasil penelitian itu bisa memperpanjang umur simpan. Itu hipotesis. Gitu ya. Nah, kalau kesimpulan berdasarkan apa yang sudah kita lakukan melalui eksperimen. Dari hasil percobaan yang sudah dilakukan, ternyata suhu sekian bisa memperpanjang umur simpan buah ini sampai sekian hari. Itu kesimpulan. Gitu. Tujuannya kan mau melihat apakah suhu berpengaruh atau tidak. Itu ada benang merahnya. Jadi harus didefinisikan sejelas-jelasnya. Nah, yang kelima, percobaan harus punya jangkauan yang cukup. Ya. Jadi yang disebut sebagai scope atau ruang lingkup percobaan. Ya. Ini setiap percobaan harus mempunyai scope yang cukup sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, ini penting artinya karena untuk keperluan mengadakan perulangan percobaan satu faktor yang sudah diatur secara konstan. Ya. Tetapi sebetulnya kalau misalnya untuk scope yang lebih banyak, misalnya gini, kita ingin melihat beberapa faktor sekaligus gitu ya, tidak hanya suhu misalnya, tapi pengemasan, ya, dan juga teknik penyimpanan misalnya, gitu, ya. Nah, ini jangkauannya harus jelas gitu, yang dicakup oleh metode yang nanti akan kita gunakan. Nah, apakah ini menggunakan rancangan biasa saja? Ya udahlah, kita ngukur suhu aja, nggak ada keterkaitannya dengan kemasan misalnya gitu ya, nggak ada keterkaitannya dengan tempat penyimpanannya misalnya. Tapi sekarang jangkauan yang cukup ini sebetulnya bisa lebih kalau kita menggunakan percobaan secara faktorial, sebetulnya jangkauan yang lebih luas dari apa yang kita coba itu bisa lebih dilakukan gitu. Artinya kita bisa menguji 3 faktor gitu ya. Tapi jangan banyak-banyak, pusing gitu ya. Lebih baik ya maksimal lah 3 faktor. Itu nanti menggunakan split plot design misalnya atau faktorial 3 faktor gitu ya. Kalau kita sih cukup desain biasa saja, atau kalaupun faktorial ya cukup 2 faktor lah, suhu dengan kemasan misalnya ya. Itu. Nah, yang terakhir sebetulnya untuk mendesain suatu eksperimen itu kita bisa melakukan dua hal ya. Yang disebut pre-eksperimen itu percobaan yang digunakan untuk melakukan studi pendahuluan sebelum dilakukan eksperimen yang sebenarnya gitu ya. Jadi sebelum ada sesuatu hal yang masih kita ragu gitu ya terhadap suatu variabel misalnya,
Atau kita misalnya kita mencoba terlalu luas nih skupnya, misalnya kita mencoba suatu konsentrasi gitu ya, tapi kita belum punya apa pengetahuan dari literatur yang cukup gitu. Kita lakukan pre-eksperimen aja, percobaan sederhana, hanya satu faktor, variabelnya juga tidak terlalu banyak, misalnya kita pada rentang konsentrasi yang cukup lebar gitu ya. Nah, kira-kira dari konsentrasi yang cukup lebar itu mana yang memberikan pengaruh gitu terhadap variabel terikat gitu ya. Nah, nanti di dalam percobaan utamanya atau true experiment, kita batasi hanya di konsentrasi misalnya yang mempengaruhi itu ternyata hanya di konsentrasi 5% sampai 10% saja gitu ya. Ketika kita kasih konsentrasi 15-20% ternyata nggak ada pengaruh apapun karena mungkin jenuh atau apa karena sudah melampaui ambang thresholdnya misalnya gitu ya. Sehingga pemberian konsentrasi yang berlebihan justru tidak akan memberikan pengaruh apapun. Nah, itu bisa dilakukan sebagai uji pendahuluan dulu. Sehingga nanti dalam true eksperimen kita benar-benar menguji konsentrasi itu saja gitu ya. Nah, rentang antara 5 sampai 10% itu bisa dibuat beberapa perlakuan. Kita manipulasinya bisa 5, bisa rentang 2,5% misalnya, atau bisa rentangnya 1% dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai manipulasi. Nah, nanti kita benar-benar akan mendapatkan hasil percobaan atau kesimpulan yang lebih valid dari rentang konsentrasi antara 5 sampai 10% itu mana sih yang paling optimal gitu ya. Jadi beda, kalau pre-eksperimen itu lebih sederhana, menggunakan uji statistik boleh atau hanya menggunakan deskriptif saja gitu ya, hanya beberapa variabel penentu saja misalnya, itu boleh. Tapi kalau true eksperimen itu benar-benar harus memiliki 4 ciri tadi. Harus memanipulasi variabel, harus ada kontrol, harus melakukan random atau pengacakan, dan juga ada perlakuan di sana. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka mudah-mudahan penelitian hasil percobaan itu akan menjadi valid ya. Nah, mungkin itu yang bisa sampaikan untuk teknik eksperimen, dan ini sebetulnya materinya masih kurang karena harus ada yang disebut sebagai experimental design atau desain-desain apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan metode eksperimen ini pada segmen yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.